Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita kembali lagi kepada pertemuan manajemen konflik ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah SWT yang dimana telah memberikan kita kenikmatan sampai sekarang ini. Nah, tak lupa juga salawat dan beriring salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini saya dari kelompok 13 dan juga teman saya itu Indah Mutiara Ayu ya. Dan juga saya sebagai Lestari Perdana Putri. Di sini kami membawakan sebuah materi yaitu manajemen konflik dalam pandangan Islam. Nah, di sini ada beberapa sub materi yang dibawakan, yaitu ada konflik dalam pandangan Islam, sumber dan faktor-faktor konflik, adanya strategi manajemen konflik dalam Islam, penyebab munculnya konflik, Al-Quran sebagai pedoman manajemen konflik, dan konflik di dalam organisasi. Oke, masuk pada bab pertama ataupun sub pertama yaitu konflik dalam pandangan Islam. Nah, di dalam Islam itu sendiri juga konflik itu diartikan bukan sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mendamaikan persoalan-persoalan yang kontradiktif. Gunanya untuk membersihkan kehidupan manusia dari kepentingan dan keburukan individu, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak menimbulkan permusuhan. Nah, di mana Islam itu mengutamakan perdamaiannya. Jadi, konflik dalam Islam itu lebih ke artinya lebih ke bersahabat ataupun damai. Di mana konflik ini bagian dari sifat manusia yang dibawa orang sejak lahir. Nah, keberadaan konflik ini sendiri uh, merupakan unsur bawaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, hidup ini pun nggak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Misalnya kayak setiap orang itu kan pasti memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Nah, setiap orang itu juga pasti berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Pas lagi berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut, pasti terjadinya konflik. Maka dari itu, hidup nggak bisa berjalan baik tanpa adanya konflik. Masuk pada bagian kedua ya, sumber dan faktor-faktor konflik. Nah, di sini ada faktor-faktor dan sumber konflik. Nah, pada faktor-faktor konflik ini ada beberapa penyebabnya ya yang menyebabkan konflik. Yang pertama ada hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik sebelum konflik itu dimulai. Jadi sebelum konflik itu dimulai, yang menyebabkan konflik itu terjadi karena ada hubungan antara kedua individu itu tersendiri. Lalu yang kedua ada sifat masalah yang memicu konflik. Adanya lingkungan sosial di mana tempat konflik itu terjadi, adanya kepentingan pihak yang berkonflik, ada strategi. Nah, yang biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Lalu ada konsekuensi konflik terhadap yang berkonflik dan terhadap pihak lain. Masuk pada sumber konfliknya ya. Suchmark mengemukakan ada 4 yang menjadi sumber konflik, di mana adanya perbedaan fungsi di dalam organisasi itu sendiri, adanya pertentangan kekuatan ini antara individu itu sendiri, adanya perbedaan peranan, dan juga adanya tekanan yang dipaksakan dari luar organisasi. Masuk pada yang ketiga ya, strategi manajemen dalam strategi konflik manajemen dalam Islam. Nah, di sini ada 3 strategi ya, ada strategi menang kalah, kalah kalah, strategi kalah menang. Nah, apapun itu strateginya, dalam penerapan strategi kita harus mampu secara dinamis untuk mengubah konflik dan solusinya menjadi upaya dan mengoptimalkan pencapaian tujuan perusahaan. Namun, konflik ini harus terjadi di dalam sebuah organisasi, baik besar maupun kecil. Yang artinya, besarnya konflik ini harus dikelola dengan baik supaya berpotensi mengefektivitaskan organisasi. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada materi selanjutnya akan dibahas kepada teman saya, yaitu Indah. Saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu mengenai penyebab munculnya konflik. Penyebab munculnya dari konflik ini biasanya dimulai dengan adanya perbedaan, entah itu perbedaan pendapat, lingkungan, atau lainnya. Maksud dari penyebab munculnya konflik ini yaitu muncul dari ketidakharmonisan antara seseorang yang tergabung dalam satu kelompok dan orang lain dari kelompok lain dan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dan konflik ini memiliki arti yang berbeda dengan perselisihan. Namun, ketidaksepakatan yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan konflik dan kontradiksi yang berbahaya, yang kemudian menyebabkan hilangnya persatuan dan integritas. Dan salah satu bentuk konflik ini adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak hanya buruk, mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Dan dalam hal ini, perbedaan pendapat sebenarnya baik. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada ketidaksepakatan. Ketidaksepakatan adalah upaya untuk menemukan kebenaran. Yang kedua ada berpikir bahwa orang harus menghormati pendapat orang lain. Dan yang ketiga ada jika memiliki pendapat harus saling terbuka. Yang keempat ada pendapat yang dikemukakan tidak dimaksudkan untuk menyerang atau mempermalukan orang lain. Dan yang terakhir ada pendapat yang diungkapkan didasarkan pada perasaan yang tulus dan kesadaran penuh. Dan pendapat ini dikemukakan dapat memperkaya pemahaman, konsep, refleksi, pengetahuan, dan sebagainya. Bagian selanjutnya adalah bagian Al-Quran sebagai pedoman manajemen konflik. Al-Quran sebagai pedoman konflik ini ditujukan untuk menyelesaikan konflik bagi manusia. Dan mengapa manusia secara naluriah menjadi sumber konflik sehingga manusia dapat menyelesaikan konflik. Dengan adanya Al-Quran ini sudah tercantum bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam pandangan Islam. Dan di dalam Al-Quran, firman Allah SWT yang berbunyi di surah Al-Iz ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, melalui ayat yang diwahyukan di atas tersebut, Allah menegaskan bahwa Al-Quran hak prerogatif Allah, bukan campuran tangan makhluknya, dan diperuntukkan bagi laki-laki sebagai jalan menuju jalan yang lebih lurus. Dan memang demikian. Dan sebagai manusia, Tuhan memberikan petunjuk untuk mengatur kehidupan dan menentukan arah hidup manusia serta menguasai alam dan segala isinya. Tertib, adil, aman, dan damai. Tanpa konflik besar menciptakan perdamaian. Dan mengapa konflik dalam kehidupan manusia tidak pernah menemukan solusi? Karena orang mengandalkan nafsu otak dalam menyelesaikan konflik. Dan setiap orang tidak akan mengikuti petunjuk dari Quran. Kita perlu ketahui bahwa Al-Quran diturunkan ke dunia untuk mengatur kehidupan manusia. Dan siapa yang kuat akan menang dan siapa yang lemah akan menjadi mangsa yang kalah. Dan mereka tidak memiliki kehidupan yang baik, aman, tentram, dan damai. Seperti yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, sudah selayaknya Al-Quran harus dimanusiakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan konflik. Dan bagian selanjutnya ada konflik di dalam organisasi. Konflik di dalam organisasi ini yaitu konflik muncul ketika pemahaman yang bertentangan tentang sudut pandang tertentu atau perselisihan emosional muncul dalam suatu situasi sosial, yaitu dua bagian. Yang pertama ada konflik substansif, yaitu berisi ketidaksepakatan tentang hal-hal berikut. Yang pertama ada tujuan, alokasi sumber daya, alokasi penghargaan, kebijakan, dan prosedur dan item pekerjaan. Yang kedua ada konflik emosional, yaitu lahir dari kemarahan, ketidakpercayaan,
ketidakpuasan, ketakutan, dan perlawanan dan dari konflik kepribadian. Kedua jenis konflik di atas tidak dapat dihindari dalam organisasi. Namun harus diingat bahwa penanganan konflik tersebut dengan baik dapat sangat berguna dalam hal memajukan kreativitas dan inovasi. Dan adapun studi kasus dari pembahasan mengenai konflik dalam organisasi yaitu perilaku buruk seorang karyawan dalam organisasi menghambat komunikasi antar anggota. Dan perilaku buruk yang umum terjadi di perusahaan adalah pemerasan, penyuapan, pelecehan, penipuan, ketidakjujuran, ancaman, pelanggaran privasi, pelecehan seksual, ancaman, pencurian, dan diskriminasi, dan misinformasi. Di bagian pembelian PT Sumi, Luber Indonesia mengamati berbagai perilaku buruk seperti agresi kriminal, kecurangan, tidak hormat, sabotase, dan pencurian. Dan komunikasi berarti menyampaikan dan menyampaikan informasi kepada anggota organisasi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.